فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Tanya jawab. Menjawab secara ilmiah. Para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini salah satu di antara apa yang tadi sebenarnya kita singgung, bahwa jika seandainya perbuatan-perbuatan ini yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dilakukan oleh orang kafir, maka mungkin kita mengatakan ini merupakan hal yang wajar muncul dari mereka. Ya, maksudnya dari sisi kita katakan wajar, tapi dari sisi dosanya tidak wajar karena mereka melakukan pelanggaran yang sangat berat dari apa yang dilarang oleh Allah SWT. Tapi kalau kita pertimbangkan dari sisi kita sebagai seorang manusia, wajar karena mereka tidak beriman. Ya, contoh misalnya tatkala mereka melihat seorang wanita mungkin berusaha menutup auratnya, kemudian mereka mengejeknya, memperolok-oloknya, mengedip-ngedipkan matanya, dan mengunjingnya, menggibahnya dan sebagainya. Kita katakan bahwa hal ini wajar. Karena mereka sama sekali tidak beriman dengan apa yang Allah firmankan dalam surah An-Nur. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain. Mereka tidak beriman dengan ayat yang Allah SWT perintahkan di dalam ayat tersebut agar orang-orang yang beriman, wanita-wanita beriman itu menjulurkan jilbabnya, artinya menutup auratnya. Wajar kita katakan kalau seandainya mereka kemudian memperolok-olok, mereka kemudian mengejek dan sebagainya. Ya. Kenapa? Karena pada hakikatnya mereka tidak beriman dengan syariat itu. Ya. Namun kita tadi singgung sangat disayangkan yang sifat ini pada hakikatnya hanya dilakukan oleh orang yang mujrim, orang kafir kita katakan. Tapi sangat disayangkan, seorang muslimah mengaku dia muslimah, seorang muslim, lelaki mengaku dia muslim. Dia mengatakan Quran adalah kitab suciku, Muhammad adalah nabiku, Allah adalah Tuhanku. Tapi di sisi lain dia juga melakukan perbuatan seperti dilakukan oleh orang kafir. Ini yang kita katakan hal yang sangat menyedihkan. Hal yang sangat menyedihkan. Bagaimana mungkin seorang yang mengaku dia beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, dia mengatakan Quran adalah kitab sucinya, kemudian ada orang yang mengamalkan syariat yang ada di dalam kitab suci yang diimani, dia malah memperolok-oloknya. Tidak terbayangkan. Ini kita katakan hal yang sangat menyedihkan. Dan ini yang terjadi di masyarakat kita. Yang pada hakikatnya adalah semua ini muncul karena kebodohan. Karena tidak tahunya mereka tentang syariat, jauhnya mereka dari ajaran-ajaran Islam yang benar. Akhirnya mereka melakukan hal yang kita katakan sangat menyedihkan. Namun, kita tadi telah bacakan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun. Ya. Di ayat 111, ayat terakhir yang kita baca tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun." Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Camkan ayat ini para ukhti sekalian, para akhwat sekalian, camkan ayat yang mulia ini. Setelah Allah menceritakan apa yang dilakukan oleh mereka terhadap orang-orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dalam kehidupan dunia, diperolok-olok, dihina, diejek, dan sebagainya. Maka Allah mengatakan, "Inni jazaituhumul yawma bima sabaru." Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini, yakni di akhirat, dimasukkan ke dalam surga, diberikan apapun yang mereka inginkan. Allah mengatakan bima sabaru, karena kesabaran mereka. Karena kesabaran mereka, kita tetap bersabar walaupun dihina, walaupun diejek, walaupun dighibah, diceritakan, dijauhi. Kita tetap bersabar di dalam memegang syariat Allah SWT tersebut. Maka Allah SWT mengatakan, sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini karena kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang. Sabar
dalam menjalankan perintah Allah adalah sesuatu yang berat. Sesuatu yang berat. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan as-sabru diya'un. Tatkala Nabi SAW mengatakan as-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Sabar itu adalah cahaya, tapi dibedakan dengan dua kalimat. Nur itu adalah cahaya yang tidak panas. Cahaya yang tidak panas. Maka nurul qamar. Nurul qamar, cahaya bulan, itu dalam bahasa Arab nur, dipakai kata nur. Nur artinya cahaya. Bulan, pancaran bulan atau cahaya bulan disebut dengan nur. Kenapa? Karena pancaran atau cahaya bulan itu tidak panas. Tapi cahaya matahari, diya atau dau'un, dau'us syams, bukan nurus syams, dau'us syams. Karena cahaya yang ada unsur panasnya, itu dalam bahasa Arab disebut dengan dau'un atau diya. Maka sabar, kata Nabi SAW, adalah cahaya. Tapi bukan cahaya yang tidak panas, cahaya yang panas. Sehingga Nabi kita yang mulia SAW bersabda, akan datang satu zaman, kata Nabi SAW, al-mutamassiku fihim bidinihi kalqabidi alal jamr. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya di zaman itu sama seperti seorang yang sedang menggenggam bara api. Ada rasa panas, ada rasa berat, ada rasa seakan-akan kita ingin melepasnya, karena seakan-akan kita tidak tahan. Dengan gunjingan, dengan hinaan, dengan cemoohan, dan sebagainya. Seperti memegang bara api. Tapi Nabi SAW perintahkan kita untuk tetap memegangnya para akhwat. Bersabar di dalam menjalankan perintah itu. Dan balasnya nanti adalah surga Allah. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Mu'minun ayat 111. Maka saya sebutkan tadi, silahkan mungkin bisa direnungkan, baca dari ayat 103 sampai 111 dari surat Al-Mu'minun. Yang ini mungkin akan bisa menguatkan hati kita, menenteramkan hati kita untuk bisa tetap istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Inni jazaituhumul yauma bima sabaru annahumul faizun. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini karena kesabaran mereka. Sekalipun digunjing, sekalipun dihina, sekalipun dijauhi dan sebagainya, tetap sabar berpegang teguh dengan agama ini sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus dicamkan. Berikutnya, jika seandainya yang melakukan hal itu, yang pada hakikatnya kita katakan dia adalah orang kafir, sifatnya adalah sifat orang kafir pada hakikatnya. Namun jika seandainya kita dapati dari kalangan orang yang beriman, dari kalangan orang yang muslim dan muslimah, melakukan hal sebagaimana dilakukan pada hakikatnya oleh orang kafir, maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali mendoakan semoga Allah SWT memberi hidayah kepada mereka. Memberi hidayah. Gerakkan bibir kita. Panjatkan doa-doa yang baik untuk saudara-saudara kita mungkin tidak tahu. Coba lihat kesabaran Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau ditolak di negeri Taif. Ya, ditolak di negeri Taif. Mungkin para akhwat bisa membaca sejarah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti berangkat ke negeri Taif untuk menyampaikan dakwah. Beliau ditemani oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu taala an. Apa latar belakang yang melatar belakangi beliau harus berangkat ke Taif dengan berjalan kaki, coba bayangkan. Karena situasi Makkah sudah tidak kondusif. Sang istri Khadijah radhiyallahu taala anha telah meninggal. Sebagai seorang istri yang saleh, yang selalu berada di samping suaminya dalam semua kondisi. Beban berat yang dihadapi oleh beliau di luar menjadi ringan tatkala beliau sudah kembali ke rumahnya, disambut oleh istri salihah bernama Khadijah radhiyallahu taala anha. Harta banyak yang beliau miliki, beliau korbankan untuk menopang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari keberatan dan kesulitan yang beliau hadapi di luar tatkala beliau berdakwah, menghadapi ancaman, tantangan, hinaan dan sebagainya, tatkala beliau pulang ke rumah, beliau dapati istri selalu mendukung dan menenangkan jiwa beliau. Bacalah agar kita bisa menjadi seorang istri yang salihah di samping suami-suami kita.
beliau telah meninggal. Jadi di rumah beliau tidak dapati lagi orang-orang yang bisa menenangkan hati beliau, menguatkan tekad dan azam beliau. Di luar, paman beliau sudah meninggal, yang biasanya selalu menjaga beliau. Bahkan sang paman berkata kepada semua orang yang berusaha untuk menyakiti Muhammad, kalian tidak akan bisa menyakitinya hatta uwasadda fit turabi dafina. Sampai apabila jasadku ini sudah terkubur di bawah tanah. Artinya sampai titik darah penghabisan aku tetap akan membela keponakanku ini. Tidak ada seorang pun yang boleh dan tidak ada seorang pun yang bisa menyakiti keponakanku ini. Ini tekad yang sangat luar biasa dari Abu Thalib. Dan untuk penjagaan di luar, ketenangan dan ketentraman di luar juga sudah meninggal. Maka tahun itu dikenal dalam sejarah dengan Amul Huzn, tahun duka cita. Karena dalam kurun waktu yang tidak jauh, Nabi SAW kehilangan dua orang yang sangat luar biasa dalam dakwah beliau. Istrinya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha dan sang paman Abu Thalib. Sehingga akhirnya orang-orang kafir Quraisy saat itu sudah berani melakukan apa yang tidak berani mereka lakukan di saat Abu Thalib masih hidup. Maka baca dalam sejarah, mereka mulai berani tatkala beliau sedang sujud. Mereka meletakkan apa? Kotoran, usus-usus yang masih berdarah dan penuh dengan kotoran itu di punggung Nabi SAW tatkala beliau sedang sujud di sisi Ka'bah. Sampai tidak ada seorang pun yang berani untuk menghilangkan kotoran itu dari punggung Nabi SAW. Beliau tetap sujud lama. Beliau tidak bangkit. Sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sungguh demi Allah aku melihat kejadian itu. Namun aku tidak berani untuk membuang kotoran itu dari punggung Nabi SAW. Duhai jika seandainya aku punya kekuatan hari itu. Sampai siapa yang akhirnya membuang kotoran itu? Baca dalam sejarah. Ya, seorang laki-laki pergi berlari ke rumah Nabi SAW dan menyampaikan kepada anak putri Nabi yang masih gadis, Fatimah radhiyallahu ta'ala. Maka Fatimah keluar sambil menangis, membuang dan membersihkan kotoran itu dari punggung Nabi kita yang mulia SAW. Dan kemudian dia mencela orang-orang kafir Quraisy yang tertawa terbahak-bahak melihat kondisi itu. Maka dalam kondisi yang lainnya juga, Abu Jahal sudah bertekad untuk membunuh Nabi kita yang mulia SAW. Dia bersumpah bahwa dia akan membawa batu besar. Nanti kalau Nabi sujud, saya akan timpukkan batu besar di kepala Nabi SAW. Kemudian terserah apa yang akan dilakukan oleh keluarga Muhammad terhadap diriku. Dan itu dia lakukan. Tercatat dalam sejarah. Tatkala Nabi SAW sujud, dia tunggu Nabi SAW. Dia bawa batu yang sangat besar. Kemudian dia mendekati Nabi SAW. Kiranya ia kemudian melempar batunya, tidak jadi melemparkannya di kepala Nabi SAW, dia kemudian lari ketakutan. Tatkala ditanya, kenapa tidak engkau lakukan? Sesungguhnya antaraku dengan Muhammad ada parit yang berkobar api yang sangat besar. Dalam sebagian riwayat, antaraku dengan Muhammad ada seekor unta yang sangat besar. Maka aku takut, kemudian aku buang batu tadi dan aku lari. Nabi SAW tatkala dikatakan bahwa itu adalah Jibril. Sungguh demi Allah, kalau dia berani mendekat lagi ke tubuhku, maka Jibril akan mencabik-cabik tubuhnya di hadapan manusia. Kondisi sudah tidak kondusif. Tapi apa yang dilakukan Nabi? Maka beliau berinisiatif untuk berangkat ke negeri Taif, karena Taif adalah kota besar. Moga berharap jika seandainya Mekah tidak menerima dakwah beliau, kondisi sudah tidak memungkinkan lagi, mungkin Taif akan menerima. Beliau berangkat dengan berjalan kaki, ditemani oleh Zaid bin Harithah dengan harapan besar dakwahnya akan diterima di Taif. Baca dalam sejarah, apa yang terjadi di Taif? Beliau ditolak, beliau diusir. Bahkan sikap penduduk Taif itu jauh lebih buruk daripada sikap penduduk Mekah. Beliau diusir, disuruh keluar, diteriaki, dilempari dengan batu sampai kaki beliau berdarah. Kondisi ini diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah satu masa dalam dakwahmu yang lebih berat yang kau rasakan daripada perang Uhud? Perang Uhud beliau terluka, sebagaimana kita ketahui. Maka Nabi SAW mengatakan ada, yakni tatkala aku tawarkan diriku kepada Abdul Yalil, yakni kepada penduduk Taif, tapi mereka menolaknya, kemudian beliau mengusirnya, kemudian mereka melempari beliau alaihi salatu wassalam. Coba bayangkan, ini yang ingin kita tegaskan kepada seluruh akhwat. Semoga Allah merahmati kita dan menjadikan kita orang-orang yang bisa istiqamah di atas agama ini sekalipun berat. Yang kita katakan sabar itu dia. Sabar itu dia, khususnya di masa ini. Seperti menggenggam bara api para akhwat. Seperti menggenggam bara api. Kalau kita lepaskan, maka lepas agama kita, maka kita akan merugi dunia dan akhirat.
Kalau kita pertahankan, benar, berat, panas. Ya. Tapi tidak ada pilihan kecuali sabar. Maka coba lihat. Tatkala Nabi kita yang mulia SAW terusir di Taif, kaki beliau berdarah. Apa yang terjadi? Beliau didatangi oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Ya, setelah beliau berdoa, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Anta rabbul mustad'afin, ila man takiluni, ila ba'idin yatajahamuni, am ila qaribin mallaktahu amri, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, ghaira anna afiyataka hiya awsa'uli. Doa yang panjatkan oleh Nabi SAW, doa yang kalau kita membacanya dan membaca artinya menggetarkan hati kita. Ya. Saat itu Jibril datang, kemudian mengucapkan salam kepada Nabi SAW, kemudian mengatakan, saya datang saat ini ditemani oleh malaikat penjaga gunung. Malaikat penjaga gunung. Dan malaikat penjaga gunung ini akan melakukan apapun yang engkau perintahkan saat ini dengan izin Allah. Maka malaikat penjaga gunung mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Kemudian mengatakan, ya benar ya Rasulullah, benar ya Muhammad. Itu dikembalikan kepada engkau. Jika seandainya engkau mau, maka aku akan angkat gunung ini dan aku akan timpakan kepada penduduk Mekah kalau seandainya engkau mau. Apa kata Rasulullah SAW? Kesabaran yang sangat luar biasa. La bal asani bihim. Tidak, bukan itu yang aku minta kepada Allah, tapi aku minta ditangguhkan. Mereka diberi waktu. Semoga kalaupun mereka tidak beriman, akan lahir dari punggung-punggung mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Ini diminta oleh Nabi. Kesabaran sangat luar biasa. Ya, sehingga benar Abu Jahal tidak beriman, tapi bukankah kita tahu ada generasi yang lahir keluar dari punggung Abu Jahal, seorang sahabat bernama Ikrimah bin Abi Jahal? Benar, Abu Jahal tidak beriman. Tapi bukankah anaknya Ikrimah bin Abi Jahal termasuk di antara sahabat terdepan yang mencatat sejarah dengan tinta emas dalam sejarah Islam? Benar, Al-Walid bin Mughirah tidak masuk Islam. Tapi bukankah kita pernah mendengar seorang bernama Khalid bin Al-Walid? Benar, Al-As bin Wa'il As-Sahmi tidak beriman sampai mati. Tapi bukankah kita pernah mendengar seorang sahabat yang bernama Amr ibn Al-As ibn Wa'il As-Sahmi radhiyallahu ta'ala? Maka tidak ada pilihan kecuali bersabar. Ini sikap Nabi kepada orang kafir. Sikap orang Nabi kepada orang kafir. Kita menghadapi gangguan dari sesama kita, dari kalangan orang beriman, karena kebodohan kita, karena kebodohan mereka, karena jauhnya mereka dari syariat. Bukankah seharusnya kita lebih bersabar dari saudara-saudara kita ini? Kita doakan kebaikan kepada mereka, melebihi akan apa yang dilakukan Nabi terhadap orang kafir. Maka para akhwat yang dimuliakan Nabi rahmatullah Allah, selalu ingat apa yang diceritakan dalam sejarah Nabi dari kesabaran beliau. Ingat dari janji-janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sehingga ini yang bisa menguatkan hati kita berpegang teguh dengan agama ini sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai kita bertemu dengan Allah. Dan jangan lupa doakan siapapun yang menyakiti kita tatkala kita berpegang dengan agama ini. Semoga Allah memberi hidayah kepada engkau. Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik untukmu dalam kehidupan ini. Sehingga kadang-kala doa ini mungkin 1 tahun, 2 tahun kita tidak lihat mustajabnya di sisi Allah di dunia ini. Tapi setelah 5 tahun mungkin orang ini menghadapi kondisi tertentu, akhirnya dia kembali kepada Allah berkat doa kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala.